Masih seputar timnas Indonesia U20 yang kalah 0-2 lawan Syria, gue tonton di bio. Apakah ini karma dari pecah Sinteyong? Udah 2 kali kalah, strategi Indra Syafri benar-benar minim ide. Lini tengah lemah, apalagi tanpa Wilbert Jardim yang biasanya jadi nyawa serangan. Sejak November 2024, tim ini udah capek-capek training camp ke Jepang. Tapi hasilnya begini-gini aja. Aliran bola acak-acakan, serangan sering mentok di final third. Kalau begini gimana nih Indonesia bisa menghadapi Piala Asia? Strategi Indra Syafri emang lebih cocok di kelas ASEAN daripada di kelas Asia. Gimana nih? Gak heran sih kalau ada seruan untuk pecat Indra Syafri bakal mencuat nih. Apakah yang terjadi oleh Sinteyong akan terjadi kembali nih kepada Coach Indra? Percuma tesnya jauh-jauh, lama-lama, tapi ujung-ujungnya permainannya tidak berkembang. Tapi jangan lupa, Coach Indra itu sudah banyak pengalaman dan banyak piala itu di kelompok umur. Jadi jangan kalian hujat-hujat itu. Itu yang harus kalian ingat. Ingat baik kalian. Kalian semua harus ingat itu. Kemana pengamat bola ya? Kok menghilang? Ya, Indonesia kalah lagi ya di turnamen pemanasan sebelum Piala Asia U20. Yang terbaru, tim asuhan Indra Syafri kalah 0-2 dari Suriah. Di mana sebelumnya tim U20 itu kalah dari Yordania 0-1. Yang aku pertanyakan, pengamat bola kemana? Sebanyak itu pengamat bola kemarin ya, kenapa semuanya menghilang? Apakah mereka kumpul lagi di Hotel Mandarin? Iya, aku mengkritik timnas Indra Syafri ini bukan karena skor akhirnya, tapi permainannya sangat tidak enak dilihat. Tidak ada pola permainan yang jelas. Pola permainannya itu ya backnya tiki-taka total football di belakang, tapi begitu masuk ke tengah itu langsung long ball ke depan sampai akhirnya direbut oleh lawan bola. Ya begitu terus 90 menit muter-muter di situ nggak jelas. Padahal udah 1 tahun ini loh tim U20 TC sampai ke luar negeri. Bulan Agustus timnas Indra Syafri ini TC ke Korea Selatan. Bulan November timnas U20 Indra Syafri TC lagi ke Jepang. Tapi ada nggak nampak hasil TC-nya? Nggak ada. Pengamatnya mana? Menghilang. Padahal kemarin ketika Erick Thohir mencarter pesawat buat Indonesia berangkat ke Cina 9,7 miliar, itu ada pengamat langsung ribut cut mulutnya. Nah ini TC ke Korea sama Jepang lebih itu 9 miliar. Mana pengamat itu? Pengamat yang paling Belanda itu mana? Si paling Belanda mana dia? Nggak ada bos, menghilang. Makanya ada netizen yang bilang, lu Indo, lu aman, lu Korea, lu nggak aman. Memang betul-betul ya pertandingan antara Indonesia lawan Suriah, lawan Yordania itu membuat kita jengkel, emosi ya, karena membosankan. Karena sekali lagi permainan mereka ini tidak akan bosan-bosan, saya bilang ya, pas, back pass ke back, kemudian long ball. Nah itu yang sering dilakukan sama anak-anak asuhannya si Coach Indra Syafri gitu. Karena memang tidak jelas arah permainannya seperti apa, game plan-nya seperti apa, itu tidak berjalan di lapangan. Nah itu yang membuat netizen, masyarakat berkomentar bahwa Indra Syafri sebenarnya strategi apa? Karena tidak berkembang permainannya timnas Indonesia di bawahnya Indra Syafri. Karena kita lihat 2 kali pertandingan, 2 kalah berturut-turut, dan lebih buruknya timnas U20 belum cetak 1 pun gol di ajang Mandiri Challenge Series ini, teman-teman. Belum ada cetak 1 pun gol. Justru kita kemasukan 3 gol itu. Nah ini yang perlu dievaluasi lah. Dan ya taulah netizen, seruan untuk pemecatan Coach Indra semakin mencuat. Dan ya menurut saya jangan dulu lah, jangan sekarang. Karena nanti tolak ukurnya itu ada di Piala Asia U20. Apakah Indra Syafri dengan tim U20-nya dia bisa berbicara banyak di sana, atau justru timnas U20 menjadi bulan-bulanannya negara-negara kuat seperti Uzbekistan, Iran, dan Yaman. Nah, kita lihat nanti teman-teman. Assalamualaikum Sobat Garuda, selamat malam. Gak boleh mengkritik. Ini hanya uji coba. Pembuktiannya adalah nanti di Piala Asia ya. Sekarang tidak boleh mengkritik karena yang paling diserang sekarang sudah pulang ke Korea ya kan. Jadi kita akan kembali ke setelan pabrik. Gak boleh kritik ya, gak boleh kritik. Boleh. Gak boleh, mereka kan masih anak-anak, jadi masih bingung main bolanya. Bermain bola 11 orang ya kan. Mereka seolah-olah bermain bola sendirian ya kan. Bingung, teman saya mana? Gak boleh kritik ya. Nanti lawan India 3 hari 2 hari lagi lawan India pasti menang, gak percaya
kita tunggu ya, pasti menang. Tapi yang nggak tahu cara mainnya gimana. Apakah tetap masih bingung seperti sekarang dan sebelumnya, atau sudah membaik ya karena level lawannya jauh di bawah Syria dan Jordan dong. Hasil akhirnya bukan itu yang dilihat. Mau kalah mau menang itu tidak masalah, tapi bagaimana permainannya itu loh, itu yang dikritik sama netizen, sama masyarakat. Ini permainannya jelek sekali. Aduh, bagaimana sih? Ini TC ke luar negeri jalan terus, tapi pulang ke Indonesia giliran main di turnamen kecil seperti ini malah mainnya jelek gitu. Bagaimana nanti di sana kan begitu. Itu yang dikritik sama netizen loh, bukan masalah hasil akhirnya. Berjasa besar buat sepak bola Indonesia, Sintayong diantar ratusan pendukung Garuda. Setelah mendapatkan sambutan dan ucapan terima kasih dari Menpora, STY dan tim langsung ke bandara dan ternyata kepulangan Sintayong ke Korea Selatan diiringi ratusan supporter Garuda. Supporter yang datang ke bandara pun juga membentangkan spanduk bertuliskan History Maker. La Grande Indonesia pun meneriakkan yel-yel terima kasih Sintayong. Bukan karena gagal move on, hal ini dilakukan supporter timnas Indonesia atas segala bentuk menghargai tanda jasa dan terima kasih kepada Sintayong selama 5 tahun membawa Indonesia ke level yang lebih tinggi. Melihat antusias supporter mengantar kepulangannya, STY terharu. Ia berterima kasih kepada para supporter dan mendoakan timnas Indonesia agar bisa berkembang semakin baik dan terus melaju ke level yang lebih tinggi dari sebelumnya. Ya, semoga ditinggalkan sama STY, kita punya timnas tidak kembali ke era kegelapan. Ya, semoga orang-orang yang pegang PSSI, yang pegang timnas, mereka ya bekerja sungguh-sungguh lah untuk timnas dan kita bisa menikmati timnas yang telah ditinggalkan sama coach STY itu. Itu harapan kita. Benarkah keributan dengan misil gas dan para pemain diaspora lah yang memicu STY dipecat? Ya, bukan rahasia lagi, banyak kabar bahwa sebelum laga melawan Cina, beberapa pemain diaspora terutama misil gas ribut dengan Sintayong. Makanya ketika Indonesia jumpa Jepang dan Arab Saudi, misil gas absen dengan alasan pemulihan cedera. Padahal sebelumnya Hilgers dimainkan saat lawan Ajax Amsterdam di Eredivisie. Dan setelah Kluivert memposting bahwa ia pengganti STY, misil gas pun langsung memberikan komenan di postingan tersebut. Ditambah lagi, Hilgers tak pernah memberikan like atau komen di Instagram Sintayong. Kalau menurut Kim Jong Jin itu tidak pernah ada yang bilang ada dinamika di ruang ganti, sebenarnya itu tidak ada. Entahlah kebenarannya seperti apa, karena dari pihak PSSI dan beberapa pengamat yang ya katanya senior di Indonesia, mereka bilang kalau ada dinamika, ada pemain yang hampir pulang, kemudian ban kaptennya J itu dicabut dan dikasih ke Asnawi, dan kemudian ada juga klarifikasi dari Kim Jong Jin, dia bilang bahwa itu tidak pernah ada di locker room atau di ruang ganti. Dan ya kita ambil kesimpulannya bahwa ya ada dan tidak ada lah, antara ada dan tidak ada lah. Timnas senior menang, Sintayong dipecat. Ini bocil-bocil kalah, Indra Safri nggak dipecat nih. TC sana TC sini, hasilnya tetap timnas Indonesia kalah. Apalagi dengan starting 11 yang seperti ini. Timnas U20 Indonesia harus mengakui keunggulan Suriah dengan skor 0-2 di laga kedua U20 Challenge Series 2025 yang digelar di Stadion Gelora Delta Sidoarjo malam ini. 2 gol dari Suriah, yang pertama melalui tandukan Matsmanaf dan kedua lewat tendangan bebas keras Anas Husam, membuat Garuda Nusantara gagal meraih poin di pertandingan ini. Meski beberapa kali mengancam, termasuk tembakan Doni Tripamungkas yang membentur tiang, Indonesia masih belum bisa mengatasi solidnya pertahanan Suriah. Kekalahan ini menambah catatan buruk Indonesia yang sebelumnya juga kalah 0-1 dari Yordania di laga pertama. Meskipun tim U20 Indonesia tampil penuh semangat dan beberapa kali mengancam gawang lawan, terutama melalui peluang Doni Tripamungkas dan Marcelinos Ola, mereka tak mampu mengubah hasil pertandingan. Ini adalah ujian berat bagi Indra Safri dan pasukannya dalam persiapan menuju Piala Asia U20 2025 di Cina. Walaupun pertandingan bocil-bocil, tapi deg-degannya ada juga ya. Timnas senior menang. Ini bukan masalah bocil-bocilnya berapa, tapi ini bagaimana mereka bermain dan ya kerjasama antar pemain itu menghasilkan ya permainan yang cantik lah. Nah ini permainannya sudah jelek, kemudian masih ada ya mereka showing sendiri di situ dan sepertinya mau main sendiri dan segala macam. Saya pikir ya hal-hal seperti itu tidak boleh ada lah, karena yang ujian sesungguhnya ada di Piala Asia U20 seperti yang saya bilang sebelumnya. Ujian sesungguhnya ada di Piala Asia U20, bukan di sini. Di sini masih uji coba. Nah, kalau di uji coba saja mereka tidak bisa kerjasama dengan baik, permainannya biasa-biasa saja, bahkan cenderung memburuk, ya bagaimana mereka bisa berbicara banyak di Piala Asia nanti? Kan begitu, teman-teman. Diberitahukan kepada Baginda Toel, Bung Toel, komentarnya tentang timnas U20 yang lokal pret.
Ini main astagfirullah, ancur-ancuran coy. 90 menit tangannya kosong. Astagfirullahaladzim. Ada yang dapat bola bukannya nyamperin, malah pada kabur. Main strateginya dari kiri, kalau enggak dari kanan. Dari kiri, dari kanan, umpan ke depan, ke atas, nggak nyampe, anjing. Astagfirullahaladzim. Jangankan mau masukin bola, ini ngumpan sama passing sama kontrol bola aja ini kacau coy. Ini Coach Indra Safri ini setengah tahun lebih TC ini ngapain aja Coach? Ini kacau sih. Nah, itu dia yang menjadi persoalannya, di mana para komentator-komentator, pengamat-pengamat sepak bola yang selama ini mereka bersuara keras soal STY segala macam. Oke lah, mereka mungkin bersuara untuk kemajuan timnas lah. Kita harus berpikir positif juga atau secara objektif teman-teman. Tapi di kesempatan kali ini saya pikir mereka diam ya. Apalagi timnas U20 ini menurut saya mereka ini pemain-pemain yang akan dipersiapkan untuk U23 atau nanti pemain senior. Karena pasti mereka akan diproyeksikan ke sana gitu. Nah, pemain-pemain ini adalah jantung dari timnas Indonesia. Karena mereka ini bibit-bibit yang akan dipakai ke sana. Nah, kalau misalkan mereka punya permainan saja seperti ini, saya pikir itu salah siapa? Saya pikir ini salah pelatih, karena pelatih tidak punya rencana lain, tidak punya game plan yang lain kan gitu. Nah, kenapa saya sampai bilang seperti itu? Karena memang permainan dari awal kita lawan Yordania sampai kita lawan Suriah tadi malam, permainannya justru lebih buruk tadi malam ketimbang lawan Yordania. Tolak ukurnya apa? Tolak ukurnya adalah waktu lawan Yordania kita beberapa kali punya kesempatan emas untuk cetak gol. Punya kesempatan emas cukup banyak ketimbang kita lawan Suriah yang memang benar-benar kita seperti dikurung di kandang kita sendiri. Bahkan secara permainan kita ya tidak berkembang. Kita baru pegang bola di pressing, baru pegang bola langsung kehilangan bola. Cuma beberapa menit saja kita passing itu mungkin lebih dari 10 kali. Dan itu pun kembali ke area sendiri. Baru mencoba menusuk dari tengah, langsung di pressing, kehilangan bola dan counter attack dari Suriah. Nah, itu yang membuat timnas Indonesia U20 sangat-sangat kerepotan. Dan ya mereka tertekan, tidak bisa cetak gol. Dan satu peluang emas timnas Indonesia itu dari set piece, dari bola mati. Itu dimana tendangannya Doni Tripamungkas itu kena tiang gawang. Dan rebound itu tidak ada yang sambut. Nah, itu salah satu peluang ya terbaiknya timnas U20. Nah, setelah itu ya tidak ada lagi dan ya akhirnya kita kebobolan 2 gol. Dan kita lihat secara permainan pun kita kalah jauh, teman-teman. Oke, teman-teman, jadi itu dia beberapa video tanggapan komentar dari netizen Indonesia soal sepak bola kita. Dan seperti apa tanggapan kalian? Kalau kalian punya kritik dan saran, tulis di kolom komentar dan kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Hormat.